Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizal, NIM 192515201, Prodi Teknik Elektronika D4 Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah perancangan dan bengkel elektronika. Materi ini merupakan tugas pada equipment 1 yang materinya telah diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan materinya. Seperti inilah penampilan presentasinya. Pertama, di sini materinya berjudul peralatan kerja pada perakitan elektronika. Tugas ini merupakan salah satu tugas kelompok yang beranggotakan sebenarnya 3 orang, cuma ada teman kami yang belum memiliki kelompok atau tinggal satu orang, jadi kami memutuskan untuk memasukkan dalam kelompok kami, yaitu Muhammad Ramlan. Anggota kami itu nama saya sendiri M. Rizal, Dafdar Uhas, Muhammad Ramlan, dan Al-Muhajar Al-Aswad. Ya, langsung saja peralatan kerja pada perakitan elektronika. Ya, di sini kita akan membahas 2 pokok materi. Yang pertama ada peralatan kerja dan pada perakitan elektronika, dan 2 macam-macam alat ukur massa. Yang pertama peralatan kerja. Ada yang namanya solder. Solder adalah alat yang digunakan untuk menyolder terminal atau kaki komponen elektronika PCB dengan menggunakan timah atau sering disebut dengan proses menyolder. Solder pun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu solder dengan suhu yang tetap dan solder yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Ya. Selanjutnya ada peralatan kerja yang kedua, ada obeng. Screw drive atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut atau screw. Proses pengencangan atau pengendoran baut ini disebut dengan proses screwing. Solder pun terbagi atas 3 jenis atau obeng. Maksudnya di sini obeng ada yang manual, elektrik, dan air screwdriver. Ya, selanjutnya peralatan kerja yang ketiga adalah tang. Tang adalah sebuah alat yang biasa digunakan pada kontraktor dan instalasi listrik. Bentuk dari alat ini seperti sebuah penjepit. Berdasarkan kegunaannya terbagi juga menjadi 3, yaitu tang kombinasi, lancip, dan tang potong. Ya, berikut beberapa fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya peralatan kerja yang keempat, ya, ada pinset. Pinset atau tweezer digunakan untuk menjepit sesuatu yang ukurannya kecil seperti komponen chip, dan juga untuk mengambil atau memegang sesuatu yang mungkin berbahaya atau menimbulkan instalasi jika disentuh oleh tangan manusia. Berdasarkan bahan pembuatannya, pinset atau tweezer terdiri dari stainless steel tweezer, bambu tweezer, dan keramik tweezer. Pinset sering digunakan untuk memegang komponen pada saat menyolder komponen elektronika yang berbentuk chip. Selanjutnya ada peralatan kerja penyedot timah. Penyedot timah atau solder sucker adalah alat yang digunakan untuk menyolder timah solder saat ingin melepaskan komponen elektronika yang telah disolder.
Penyedot solder ini juga sering disebut dengan desoldering tools. Dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada manual, listrik, dan solder switch. Selanjutnya ada alat ukur. Dinamometer sebagai alat ukur gaya. Prinsip kerja dinamometer mengikuti hukum Hooke, di mana gaya elastis ini menyebabkan adanya getaran harmonis yang berbanding lurus serta saling berlawanan dengan arah simpangan. Neraca pegas sebagai alat pengukur gaya gravitas ini terbuat dari pegas di dalam wadah yang diberi skala. Berikut beberapa penjelasan mengenai dinamometer. Selanjutnya ada dinamometer sebagai alat ukur usaha. Secara ilmu fisika, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, kemudian benda tersebut berpindah dari tempat semula, itulah yang disebut usaha. Namun jika tidak ada perpindahan benda, maka bisa disimpulkan jika gaya yang dikeluarkan tidak menghasilkan usaha. Misal, gaya yang dikeluarkan saat mendorong tembok. Berikut beberapa rumus besaran yang dihasilkan bisa diketahui melalui rumus berikut. Selanjutnya, dinamometer sebagai alat ukur daya. Pada dasarnya dinamometer merupakan alat ukur gaya yang daya dalam ilmu fisika diartikan sebagai ukuran kecepatan melakukan kerja, yaitu jumlah energi yang dihabiskan per satu waktu. Mengukur daya diperlukan nilai perubahan posisi benda dan waktu yang spesifik saat perubahan muncul. Salah satu alat usaha ukur. Berikut beberapa rumus dari besar usaha yang dihasilkan bisa diketahui melalui rumus berikut. Selanjutnya ada alat ukur. Neraca sama dengan. Neraca ini memiliki 2 piringan dan anak timbangan, di mana fungsi piringan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya, dan anak timbangan sebagai pembanding satuan besarannya. Anak timbangan memiliki ukuran yang beragam. Cara mengukur massa benda menggunakan neraca sama dengan, yaitu dengan meletakkan anak timbangan pada piringan pertama dan meletakkan benda yang akan diukur pada piringan kedua. Cara mengetahui nilai besarannya harus menunggu kedua piringan sejajar. Jika sudah sejajar, berarti bisa disimpulkan massa benda sama dengan massa anak timbangan. Ada alat ukur neraca analog. Alat ukur selanjutnya itu neraca analog. Neraca jenis ini banyak digunakan di rumah tangga. Cara menggunakannya yaitu dengan menempatkan benda di wadah yang berada di atas neraca, kemudian skala pada neraca akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besaran massa. Selanjutnya ada alat ukur neraca lengan gantung. Alat ukur massa lainnya yaitu neraca lengan gantung. Neraca ini bisa kita lihat di pasar-pasar untuk menimbang barang. Prinsip kerja seperti tuas, yaitu benda yang akan diukur massanya diletakkan secara menggantung pada pengaitnya. Untuk menjaga tetap seimbang dan sejajar, maka perlu menggeser beban pemberat agar diketahui massanya. Selanjutnya ada alat ukur neraca Oakhaus. Neraca Oakhaus memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,1 gram, serta alat ukur panjang terdapat skala pada neraca Oakhaus yang digunakan untuk membaca ukuran massa suatu benda. Selanjutnya ada alat ukur neraca digital. Alat ukur massa benda yang terakhir yaitu neraca digital. Neraca digital juga disebut sebagai neraca yang merupakan alat ukur otomatis sehingga diperoleh nilai massa benda lebih akurat. Selanjutnya alat ukur penggaris gulung. Penggaris gulung memiliki fungsi seperti mistar baja, yaitu untuk mengukur panjang benda, hanya saja bahannya terbuat dari pita baja yang digulung. Selanjutnya ada alat ukur mistar baja.
Mistar baja digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, atau kedalaman suatu benda. Mistar baja memiliki tingkat ketelitian hingga 0,5 mm atau 1 mm. Selanjutnya ada alat ukur busur derajat. Busur derajat juga disebut protraktor, memiliki fungsi untuk mengukur atau memeriksa sudut suatu benda. Selanjutnya alat ukur Vernier Caliper. Vernier Caliper atau biasa disebut jangka sorong digunakan untuk mengukur tebal atau lebar suatu benda dengan ketelitian mencapai 1/1 mm. Selanjutnya alat ukur Outside Caliper. Alat ukur mekanik selanjutnya itu Outside Caliper yang digunakan untuk mengukur diameter luar, memeriksa permukaan luar benda apakah sejajar atau tidak, dan mengukur dimensi luar. Selanjutnya alat ukur Inside Caliper. Inside Caliper digunakan untuk mengukur diameter dalam, memeriksa permukaan dalam benda apakah sejajar atau tidak, dan mengukur dimensi dalam. Ya, berikut atau sekianlah persentase mengenai materi yang telah diberikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.